Access point. Ya, access point itu fungsinya adalah seperti hub. Nah, seperti hub kalau menggunakan medianya kabel. Nah, kebetulan di access point ini ada fungsi yang lain selain sebagai pembagi dalam jaringan menggunakan frekuensi, dia juga bisa membagi jaringan menggunakan media kabel seperti ini. Dengan warna yang oranye menuju ke klien. Jadi saluran warna port RJ45 ini yang warna orange ini menuju ke klien, bisa PC, komputer, bisa laptop dan sebagainya. Jadi media jaringan itu ada dua, satu menggunakan frekuensi, berarti menggunakan gelombang, bisa pakai sinyal itu atau wifi atau hotspot. Yang satunya lagi menggunakan medianya kabel. Nah, kabel ini fungsinya sama, mendistribusikan data dari access point ini menuju ke klien, disebut dengan klien ya, atau pengguna. Kemudian untuk port yang warna biru ini fungsinya adalah untuk inputan atau saluran dari modem atau dari ISP dan sebagainya. Jadi yang mendapatkan internet pokoknya. Jadi yang biru ini yang dari internet, supaya ini bisa mendistribusikan internet tersebut. Tapi kalau tidak ada yang di port biru ini internet, ya nggak dapat, ya nggak ada internetnya. Tapi bisa menjalin komunikasi. Jadi komunikasi itu bisa menggunakan data, bisa tidak. Kalau sudah bicara komunikasi data berarti pakainya internet. Tapi kalau hanya jaringan komputer saja, itu tidak menggunakan internet atau lokal bahasanya. Ya, kalau sudah bicara wide area network atau jaringan luas, cirinya adalah sudah ada internet di dalamnya. Berarti nanti masuk dari modem menuju ke warna biru. Oke, seperti itu. Kemudian fungsi dari dua ini, perangkat yang panjang ini kayak tanduk ini disebut dengan antena. Ya, antena. Antena ini fungsinya adalah untuk mendistribusikan atau memperpanjang dari frekuensi jangkauan ya. Semakin besar antena ini polnya, itu maka akan semakin besar atau semakin jauh jangkauan. Matikan dulu. Ini dari port di belakang ini yang warna orange ini menuju ke jaringan lokal atau klien atau PC, sedangkan yang warna biru ini jaringan wide area network atau internet. Jadi untuk mendapatkan internet, nanti colokannya yang biru ini yang menuju ke internet. Kemudian yang orange ini ke klien atau lokal area network. Sedangkan fungsi tombol hitam di sini adalah untuk mengembalikan. Ini ada tombol kecil, kelihatan enggak? Warna hitam ini, kecil ini. Ini fungsinya adalah mengembalikan settingan atau namanya reset. Apa? Reset. Jadi ketika temanmu sudah menggunakan ini, sudah men-setting ini atau saya mengkonfigurasi, kemudian lupa passwordnya apa, terus tidak bisa membuka, maka kita harus mereset atau mengulang settingan kembali atau default. Ya, caranya dengan menekan tombol hitam kecil ini sampai nanti indikasi atau indikator warna di sini sampai mati lampunya. Nanti kita buktikan apakah mereset ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Kita colokkan adapter ya, adapter AC atau listriknya menuju ke colokan warna hitam ini. Ada tempat ini namanya female. Kalau ini male ya, ini male-nya, ini male, ini female. Ini cowoknya, ini ceweknya. Nah, seperti ini. Namanya begitu. Nah, kalau sudah, maka akan tampil indikator warna lampu yang ada di sini. Warnanya. Ini ada indikasi warna merah dan warna hijau. Warna merah gambarnya itu adalah bumi atau globe. Nanti menandakan internet. Internet itu kan simbolnya
globe ya, karena memang dunia luas, maksudnya begitu. Kemudian yang warna hijau ini adalah apa? Sinyal atau frekuensi. Gambarnya begini, kayak pohon itu. Nah, itu cirinya berarti frekuensi atau dia sedang memancar atau sedang bekerja, warna kuning ini. Tapi kalau warna merah ini berarti dia tidak ada internet. Paham ya? Sampai sini jelas? Oke. Nanti kalau sudah masuk ke warna biru ini, maka dia akan berwarna hijau. Kalau ada internetnya, dia akan berwarna hijau. Kode sama ini. Ini hijau apa kuning? Mau hijau kan? Ya. Kemudian kalau warna ini dicolokkan ke klien sebelah ini, nanti ada nyala lagi, warnanya sama hijau tapi gambarnya PC, kayak kotak monitor itu. Menandakan bahwa di sini terjadi komunikasi atau ke saluran yang lain, ke klien sebelah sini. Ya. Yang pertama ini indikator internet. Kalau warnanya hijau berarti terjadi internet, tapi kalau warnanya merah berarti belum terjadi internet di sini atau tidak ada internet. Kemudian gambar sinyal di sini menunjukkan bahwa akses point ini bekerja. Kalau dia mati, kita colokkan seperti ini, mati, ada dua kemungkinan. Kemungkinan listriknya yang tidak ada tegangannya atau tidak ada dayanya. Yang keduanya adalah perangkat ini mati. Perangkatnya mati, bisa terjadi, ya, bisa terjadi. Jadi indikasi pertama itu gambar sinyal ini. Kalau gambar sinyal ini mati, ya, seperti itu, bisa listriknya tidak ada dayanya atau memang perangkat ini tidak bekerja atau kena petir atau apa dan jatuh dan sebagainya. Oke. Tapi kalau hidup seperti ini berarti indikasinya sehat atau terjadi atau bekerja dia. Sampai sini jelas? Kemudian setelah ini terjadi seperti ini sudah dikonfigurasi oleh temanmu yang TPG1. Tapi saya tidak tahu apakah passwordnya itu masih standar atau sudah dirubah. Kalau seperti itu ya kita lebih baik mereset dengan menekan tombol kecil ini. Kita tekan dulu, kita pencet ya, kita tekan, kita lihat indikatornya di sini. Anda lihat, pencet dulu. Nah, sampai nanti dia mati. Sampai dia mati. Mati, nyala, mati. Mati, nyala, mati lama seperti ini, kita lepas. Nah, kita lepas, biarkan dulu, kita lepas ini sudah. Dia akan nyala lagi. Tunggu, karena ini lagi mereset ya, setting, ditunggu aja. Listriknya. Nah, ini jadi penyakit. Saya ulangi ya, saya reset lagi seperti tadi. Ini tadi listriknya. Saya ulang, nyala, nyala, masih nyala, mati, nyala lagi, semuanya bekerja. Nah, mati lagi. Nah, udah. Ya, ini masih dipencet berapa detik itu kita lepas. Nah, kita lepas. Sampai dia akan nyala lagi. Kita lihat listriknya jalan apa enggak. Nah, ini sudah nyala, kelihatan ya. Nah, biarkan tadi, terus ditunggu aja sampai dia nyala sendiri. Menandakan bahwa settingannya sudah kembali ke default atau ke standarnya lagi. Jadi konfigurasi yang kemarin akan hilang semua. Tombol reset ini tidak boleh terus-terusan. Jadi kalau pas benar-benar nggak tahu settingannya, passwordnya nggak bisa masuk, baru di reset ini. Ada dua reset, satu reset secara paksa seperti ini menggunakan perangkat ini, ada satu menggunakan software. Nanti dari menu pilih reset itu ada. Jadi menggunakan software sama menggunakan perangkat keras seperti ini. Ini dipaksa maksudnya. Kalau yang seperti ini kan kayak kamu menyalakan komputer yang harusnya shutdown pakai software, kamu tekan gitu ya sampai mati sendiri, tombolnya dipencet terus kan mati. Nah, itu dipaksa, itu kurang baik karena masih ada proses berjalan kemudian kamu paksa. Nah, sebaiknya menghindari yang seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini
Sudah seperti ini berarti ini sudah bekerja, tapi kita belum melakukan konfigurasi. Sampai sini jelas ya? Ini sampai harus seperti ini. Kalau sudah, kita pindah dulu. Dimatikan dulu. Yang putih ini atau menuju ke PC, menuju ke laptop, ya. Atau langsung kita kontrol WiFi dari sini. Nanti akan saya tunjukkan di sana. Kita lihat. Ini saya pinjam ya. Ini saya pinjam. Kita tadi setting ini access point. Indikasinya warna hijau ini sudah memancar sinyal, tapi internetnya masih mati atau belum ada internet. Kemudian yang harus kita lakukan adalah kita melakukan setting di perangkat, bisa pakai HP, bisa pakai laptop, ya. Bisa menggunakan HP Anda, bisa menggunakan. Tapi dari sini kita akan mencoba meremote atau mengkonfigurasi melalui WiFi menggunakan laptop. Kita klik di sini. Nah, nanti sama konfigurasi ini akan berlaku sama seperti di HP atau lewat HP sama. Kita cari untuk yang access point TP-Link A84E. Ya, ada dua di sini, A84E sama ini serinya jadi ada dua. Nanti kamu akan yang saya bingung, Pak, saya konfigurasi yang mana? Bisa pakai yang 8A84E dan satunya 22 nanti ya, ada dua. Jadi kalau belum dikonfigurasi temenmu, nanti masih seperti ini, default seperti ini. Masih standarnya TP-Link A84E. Nanti ada satu lagi kalau ini tak nyalain, itu A822. Jadi satunya 84, satunya 822. Nanti aja ini. Kita pilih dulu, ya, baik dari laptop ataupun dari HP. Nanti kamu cari jaringannya. Kita pilih jaringan tersebut, kita connect saja seperti ini. Nah, passwordnya adalah 93390. Oke ya, kita pastikan aja, diklik seperti ini. Nah, kalau sudah, kita enter, kita tunggu sampai ini sama. Nanti di HP pun juga akan seperti itu. Nanti dipilih dulu jaringan, nama jaringannya, kemudian baru dimasukkan passwordnya, terus dipilih atau connect gitu ya, atau connect. Kita tunggu dulu sudah mulai masuk atau belum. Itu masih verifying ya, and connecting, terus masih memverifikasi dari passwordnya apakah betul atau salah. Nanti kalau salah dia akan kembali lagi wrong password gitu, wrong password. Nah, kalau tidak ada masalah, dia akan muncul seperti ini, no internet secure. Ya, secure di sini adalah TP-Link ini, jaringan ini adalah terinskripsi atau ada passwordnya gitu ya. Tadi masuk ada passwordnya kan? Nah, maka dia tulisnya secure. Tapi kalau tidak kamu setting password, maka di sini ya tidak akan no secure gitu. No internet karena belum ada internet. Nah, kalau seperti ini di HP-mu juga akan seperti ini. Maka kamu buka Chrome. Boleh pakai yang lain. Ya, kita buka pakai Chrome. Untuk menampilkannya bisa pakai Chrome ya. Kita pakai akun yang lain aja. Ya, kemudian kita ketikkan setelah di Chrome yang
pertama kali kamu lakukan adalah memanggil access point tersebut dengan memasukkan alamat di URL ini, Uniform Resource Locator atau locator, atau menuliskan sumbernya, lokasi sumber. Misalnya nama webnya adalah https:// nah, gini ya, TP-Link konfigurasinya ini. Kalau muncul seperti ini berarti ini ya. Kalau sudah muncul seperti ini, ya, tampilan pertama setelah kamu melakukan connect gitu, baru nanti masuk ke web browser, masukkan alamatnya http://tplink.wifi.net. http seperti ini ya, seperti ini. Alamatnya adalah http begini. Kemudian /2 seperti itu. Kemudian kamu ketik TP-Link wifi.net seperti itu ya. Jadi harus ada TTP-nya ya. Ini untuk membacanya menggunakan web browser. Untuk membacanya ini gunakan web browser. Lalu di enter. Sudah di enter. Kemudian akan tampil seperti ini. Create login password. Di sini adalah untuk menampilkan passwordnya. Password apa? Password untuk yang mengkonfigurasi atau password akun. Karena di sini akunnya masih baru, kita buat sendiri ya. Kita buat sendiri untuk passwordnya. Nah, yang perlu diperhatikan passwordnya di sini adalah di situ adalah must contain no space. Isinya ya tidak boleh ada spasi. Berarti nyambung semua password ya. Jadi pertama kali Anda membuka http://tplink.wifi.net ini, maka diminta untuk membuat password akun. Karena Anda sebagai administrator akan diminta akunnya. Isinya password itu adalah harus tidak ada spasi. Must contain no space atau spasi, berarti nyambung terus. Oke, nomor 2, must be 6 sampai 32 karakter. Isinya harus 6 sampai 32. Kalau 33 enggak mau. Jadi hanya sampai 6 sampai 32 karakter. Terus yang terakhir, must contain at least setidaknya ada 2 tipe following karakter: letters, numbers, and symbol. Berarti nanti ada yang huruf besar, ada ditambahi simbol. Kita coba. Misalnya 10 pakai X besar, TPG kecil. Ini terdiri dari karakter ya, dan angka 2. Nah, kurang yang nomor 3, yang nomor 2. Must contain no space. Ya, sudah.
apa? Sudah ada tidak tanpa spasi ya, nggak ada spasinya ini ya. Terus mass content at least setidaknya ada 2 tipe. Apa 2 tipe? Satu letter, karakter besar. Satunya angka atau boolean simbol yang lain. PWT di belakangnya. Maka ketiga-tiganya sudah terpenuhi. Berarti kalau belum terpenuhi nggak akan bisa buat flashback atau tidak bisa melanjutkan ke berikutnya. Oke, begitu ya. Nah, kalau sudah baru kita tambahkan di bawahnya. Kita copy aja nih. Confirm itu kan mengulang gitu ya, konfirmasi gitu ya, dipastikan sama. Copy paste saja dari atas. Oke, kemudian kita klik start. Password di atas dan di bawah sama. Oke. Ini boleh disimpan, boleh enggak ya, tapi jangan, sebaiknya jangan langsung close saja atau never gitu aja boleh ya, never. Penting hafal passwordnya, yang penting hafal. Tapi ini kan hanya latihan. Nanti kalau kamu lulus kemudian jadi administrator jaringan, ya sebaiknya ditulis atau disimpan supaya tidak lupa. Karena ini latihan, ya tidak usah. Yang penting diingat-ingat aja. Yang perlu diperhatikan di sini adalah ketika masuk ke beranda atau ke HP setup start, ya, kita pilih exit saja, di exit saja di keluarnya. Exit. Ya. Nah, exit itu ya, kalau munculnya seperti tadi, langsung exit saja, maka akan ditampilkan status LAN, wireless, WAN, dan Ethernet. Nah, ini hanya sebagai penunjuk bahwa informasi bahwa firmware versionnya ini, firmware itu softwarenya ini, perangkatnya ini versinya adalah 0,1 ini. Kemudian hardwarenya adalah TM84ON. Ini tipe perangkat kerasnya. Kalau ini firmware itu softwarenya. Kemudian LAN itu yang warna orange ini. LAN itu yang warna orange ini. IP address-nya adalah 192.168.0.1.255.255 ini subnet. Nah, jadi kalau mau mengontrol ini pakai PC, pakai kabel bisa, tidak pakai WiFi. Cuman karena kita pakainya nanti HP-mu sendiri-sendiri, saya mensimulasikan menggunakan laptop karena nanti persis menggunakan remote-nya atau mengontrolnya pakainya WiFi, pakainya frekuensi, tidak menggunakan kabel. Oke, kemudian wireless 2.4 GHz. Di sini ada operation mode-nya adalah router, wireless radio-nya enable, nama SSID-nya TP-Link. Nama SSID ini adalah di sini. Nah, ini adalah nama SSID. Jadi HP mendeteksi di WiFi itu service identifier, set service identifier atau identitas jaringannya. Namanya SSID. Oke, ini namanya SSID. Oke ya, kamu di alun-alun, di Rita dan sebagainya, dari situ ada muncul nama-namanya, yaitu namanya SSID. Ini semua namanya SSID. Oke, berarti nanti yang kamu rubah, kamu pilihnya yang SSID apa. Modenya adalah 11 bagian mix, channelnya auto, channel width-nya auto, dan sebagainya. MAC address-nya ini. MAC address ini ada perangkat itu ada 2 alamat, satu alamat fisik, satunya lagi alamat non fisik. Ini namanya non fisik, bisa dirubah-rubah. Tapi kalau MAC address ini namanya fisik, nggak bisa dirubah. Atau email, kalau HP-mu punya email ya. Nah, email itu sama MAC address adalah sama. Biasanya adalah email atau MAC address. Kemudian WAN-nya ini tidak usah dipakai, nanti Ethernetnya juga tidak usah dipakai. Jadi kita fokus ke wireless ini. Ya, kita fokus ke sini. Ya, kita fokusnya ke sini. Status ini sudah ya, status ini quick setup diabaikan atau dilewati. Operation mode. Nah, status sudah dibaca, quick setup dilewati, operation mode kita pilih. Klik. Select an operation mode. Ini fungsinya adalah memposisikan perangkat ini sebagai apa. Nah, kita itu adalah masuk ke perangkat jaringan komputer dan informatika. Jaringan komputer dan internet. Media access point.
karena dia akan menggunakan jaringan, akan menggunakan wireless, dia akan menyebarkan jaringan tersebut, maka kita pilihnya di extender ada access point. Saya ulangi, select an operation mode, kita akan memilihnya access point, ya, bukan BSP atau wireless router atau ring extender. Wireless router itu berarti nanti satu perangkat itu bisa membagi IP-nya, bisa membagi jaringannya, bisa membagi jalurnya dan sebagainya. Nah, ini agak ribet kalau router. Nah, BSP ini hanya mempanjang atau menggunakan jaringan yang sudah ada kemudian diteruskan kembali, namanya WSP. Kalau ring extender hampir sama dengan WSP ya. Jadi memanjangkan jaringan, misalnya dari musola itu ditembakkan ke sini, ya, menembakkan ke sini, kemudian supaya lebih kuat di sini. Nah, itu bisa menggunakan WSP. Tapi kita pakainya wireless access point. Access point itu adalah sama seperti fungsinya hub, yaitu membagi jaringan menggunakan WiFi. Karena internetnya ada di sini dan kita hanya satu lokasi ini yang akan kita setting untuk mendapatkan jaringan WiFi-nya, sehingga kita pilihnya access point. Oke, access point ini digunakan sebagai pembagi jaringan. Kalau sudah, kita save. Setelah kita pilih access point, kita save, klik. Oke, kita tunggu. System is reboot. Reboot itu hampir sama dengan reset ya, atau restart. Nah, setiap perilaku kita melakukan perubahan, ingat-ingat, setiap kita melakukan perubahan, maka kita harus mereboot atau men-save. Mereboot, namanya reboot. Kita tunggu 36%, nah, sampai nanti 100%. Nah, yang perlu diperhatikan nanti setelah sudah 100% dia akan menghilang. Nah, itu ya. Kita lihat nanti. Kita lihat. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini. Menghilang. Paham ya? Duh, kok bisa menghilang, Pak? Ya, karena dia mati di sini. Terus ini nyala lagi. Berarti kita harus mengkonfigurasi ulang, memilih jaringan ulang. Hati-hati di sini. Kenapa? Nanti kalau sudah maju satu-satu, kemudian hilang seperti ini, nek kamu gak memperhatikan, panik, bubar, nggak dapat nilai kamu. Oke? Setelah merebut itu kan sistem mati, otomatis jaringannya akan hilang, mati kan? Ya berarti kita masuk kembali ke sini. Paham ya? Kita pilih lagi, kita konekkan lagi, seperti itu. Hilangnya ini karena ini mati. Setiap merebot dia akan mati. Stop. Nah, masuk lagi. Oke? Jadi nggak usah panik. Setiap di-save, setiap perilaku, setiap kita konfigurasi, kemudian kita merebot atau men-save, dia akan hilang. Nah, hilang itu karena mati, sehingga kita harus mengoneksikan ini kembali. Setelah ini berhasil, kita masukkan passwordnya. Passwordnya tadi apa? X TPG 2 ya. PBT. Nah, ini harus kamu ingat, ditulis kalau perlu ya, setiap itu supaya tidak lupa. Kita masuk kembali. Nah, oke, kembali lagi ke sini kan. Oke. Kemudian operation mode sudah. Ya. Operation mode sudah, kita pilih network. Nah, network LAN-nya tidak usah dirubah, biarkan saja seperti ini. Nah, baru kita pilih wireless. Networknya diabaikan boleh, kita langsung ke wireless saja. Di wireless ini hati-hati, ada pilihan wireless itu enable dan disable. Kalau kamu milihnya disable, nanti di sini nggak muncul namanya. Nanti terjadi, misalnya Odi ngeset, dia kelupaan. Ini dipilih disable karena panik nggak ngerti ya. Udah dipilih kayak gini, hilang ini. Di sini nanti hilang nama TP-nya atau namanya dia itu nggak ada SSID. Kalau sudah begitu kan bingung, nah nggak ketemu. Terus bagaimana Pak? Ya biarkan aja ini enable, harus ditampilkan. Loh, terus kalau seperti itu ngapain ada disable? Nih tak ceritain ya, tak ceritain. Fungsi dari disable ini, fungsi dari supaya kamu tahu disable ini. Saya dari Leduk ada jaringan besar dari sini pakai tower tinggi.
saya tidak bukan beri ya, saya buat jaringan yang hanya saya saja yang bisa atau saya yang tahu. Oke, tak tembakkan ke rumah saya, orang tidak akan tahu karena saya di disable. Tapi saya tahu, saya menggunakan apa? Nih, tak perhatikan. Ini ada fitur di sini, ada fitur namanya WiFi ya, kita coba ya. Nah, ini network kan ini sudah ada semua ini tampil semua ya. Tapi yang tidak ditampilkan, kamu bisa menambahkan network yang kamu disable tadi, sehingga orangnya akan tahu ternyata ada access point, ada jaringan WiFi yang mereka tidak tahu, hanya khusus saya saja. Saya ketikkan jadi situ misalnya saya buat jaringan WiFi itu namanya instruktur biasa. Misalnya ya. Gini. Ini nanti tak tuliskan di laptop saya. Instruktur ini, opennya dan sebagainya. Tapi hanya satu orang aja yang tahu karena saya nyeting sendiri. Jadi orang-orang sini nggak ada yang tahu karena saya disable. Ternyata ada jaringan yang rahasia gitu ya. Ini fungsi disable tadi. Jadi kalau Anda pengen jaringan itu hanya orang-orang tertentu yang Anda inginkan supaya bisa mengakses, pilih disable. Tapi kalau umum publik ya jangan di disable, harus enable. Oke, clear ya? Kenapa kok ada fitur disable? Seharusnya enable aja semuanya toh Pak. Nah ini kalau pengen membuat jaringan hanya Anda yang tahu, seperti itu. Atau saya punya, kemudian Anda minta Pak saya dikasih ya, ini hanya kamu aja, jangan kamu kasihkan teman yang lain bisa. Kamu ketik aja nanti pakainya itu tadi, masuknya ke situ. Kemudian ini saya rubah, TP-Link ini saya rubah, hati-hati. Misalnya instruktur, ya saya rubah. Mode-nya pakai yang paling tinggi, ada 11 BG mix, ada 11 BGN mix, ada BGN dan BG dock. Kalau BG itu hanya 54 Mbps, kalau BGN kalau sampai N itu sampai 100 Mbps. 54 Mbps sama 100 Mbps gede mana? 100. Jadi kecepatan yang dibawa dia, oke, data yang dibawa itu lebih cepat karena 100 meter per detik, 100 megabit per detik. Jadi datanya itu lebih cepat. Kalau yang 54 ya hanya 54 separuhnya. Misalnya di sini dia membutuhkan 42 menit untuk menyelesaikan 1 giga misalnya. Kalau 100 bisa hanya 1 menit. Paham ya? Nah, ini pilih yang 11 BGN mix. Channel width, perhatikan, channel width di sini ada tipe 20 MHz sama 40 MHz. Kalau Anda milihnya yang 40 MHz, berarti Anda pilih ini, perhatikan ya. Channel yang baik itu adalah 3 dan 6. Karena sebetulnya ada 3, 6 dan 11. Ya. Contoh, saya pilih yang jangan auto ya, ini pilih yang 40, kemudian channelnya. Nah, di sini kan ada, kalau 40, perhatikan 3, 6 dan 11. Ini yang baik. 11 ini sudah saya pakai untuk jaringan utama. Jadi nanti kamu tinggal menggunakan 3 atau 6 supaya tidak tabrakan channel. Akibatnya apa Pak? Kalau tabrakan channel, sinyalmu kalah atau yang lainnya kalah. Nanti putus nyambung kayak gitu. Kadang kuat, kadang tidak, karena tidak stabil atau tidak dalam range jaringan itu atau channelnya. Paham ya? Boleh pakainya 3 atau 6 atau 11. Tapi 11 ini sudah saya pakai. Nanti kamu pakai 3 atau 6. Perhatikan di channelnya sini. Tapi kalau pakainya yang 20, ya, yang baik itu 1, 7 dan 12. Kalau kamu pakai yang 20 MHz, itu nanti channelnya adalah 1, 7, 12. Oke?
Seperti itu. Kalau saya pakainya yang 40 MHz saja, yang terbaru. Jadi sehingga saya pilih channel 3. Urutannya adalah 11, 3, 6. Dari mulai 11 yang paling bagus, bawahnya itu adalah 3, bawah paling terakhir adalah 6. Seperti ini. Ya, seperti ini. Kalau sudah seperti ini jangan di-save dulu. Ya. Ini belum selesai. Ya. Konfigurasinya seperti ini setidaknya. Ini boleh dirubah nanti channelnya bisa 3 atau 6. Kalau sudah, kita jangan di-save ya, jangan di-save. Kita masuk ke wireless security. Nah, wireless security pilih BPA WPE 2 personal. Ya, yang direkomendasi ada tulisan recommended ya, kamu pakai ini aja. Ini supaya perangkat-perangkat yang lain bisa menampilkan atau bisa menggunakan tipe security. Karena kalau kamu bisa pakai ini misalnya, HP-mu mungkin nggak support. Ya, atau pakai web WP ini bisa jadi nggak support. Tapi kalau ini sudah jelas rekomendasi, ini support semua, baik HP jadul ataupun yang baru akan bisa mensupport atau bisa memasukkan passwordnya. Ini password apa Pak? Password di sini. Perhatikan, wireless security itu adalah password di sini. Ketika nanti kamu klik masuk, dia akan menanyakan tuh passwordnya tuh. Nah, passwordnya ini ya. Oke, kita rubah. Tadi apa? 10 besar ya. X TPG 2 PWT. Oke. Ini passwordnya, wirelessnya. AS WPA WPS ini tidak usah dirubah. Ini biarkan aja seperti ini. Oke. Yang lainnya bagaimana? Tidak usah. Udah, ini aja security-nya di sini. Jelas? Oke ya. Kalau sudah tadi di basic ini biarkan seperti ini. Nah, kalau ini jangan kembali lagi ya. Jangan kembali lagi. Oh, ternyata harus di-set ulang. Oke. Ini kalau saya kembali ke sini, kalau nggak di-save nanti dia akan hilang. Lebih baiknya di sini save. Tadi kalau Pak Eri kan bilang jangan di-save dulu ya. Nah, ternyata kalau saya masuk ke sini, nah dia akan kembali lagi. Harus memang satu-satu. Oke, satu-satu. Basic setting ini diselesaikan dulu. Pilih BGN. Ini tadi apa? Instruktur ya. Instruktur, saya ulangi lagi nih. Wireless setting, instruktur 11 BGN 40 MHz, kemudian pilih nomor 6 atau nomor 3. Kita pilih 3 aja contoh. Pakainya baru kita save. Kita save dulu. Passwordnya ya tadi masih bawaannya. Jadi habis ini. Biarkan dulu save, nanti dia akan hilang lagi seperti biasa. Tek. Kita tunggu. Hilang. Supaya kita kembali ke sana, selalu setelah di save kita konfigurasi lagi, kita pilih lagi. Oke, jangan sampai lupain, hati-hati. Ini hilang panik, bingung, terus apa yang dilakukan? Caranya seperti ini. Setiap konfigurasi di save harus kembali lagi ke jaringan sini. Di HP-mu juga harus begitu, WiFi-nya dicek lagi, dikoneksikan kembali. Oke, ini belum dirubah ya. Atau ada ini instruktur. Kita coba dulu. Ya, cannot ini karena sudah nggak ada kan, ini tadi harusnya ini struktur ya, kita lihat ya. Kita lihat apakah instruktur sudah muncul atau belum. Nah, pakainya yang ini. Oke. Paham ya? Jangan kembali yang ini. Jangan yang ini tadi, bisa jadi nanti munculnya ini kayaknya. Padahal ini sudah tidak berlaku. Yang berlaku adalah yang baru yang kamu setting tadi, yang kamu ganti TP-Link-nya itu menjadi SSID-nya tadi menjadi instruktur. Nah, ini baru kita koneksikan. Password-nya adalah masih yang lama ya, belum kita setting. 933909996. Ini pakai yang password lama karena belum kita setting. Kita tunggu instruktur.
dia akan kita reload kembali. Ini kalau sedang bekerja seperti ini, apa lagi muter, nah kayak gitu, langsung kamu masuk ke wireless security karena setting tadi sudah. Jangan masuk ke sini lagi, ini sudah benar ya, instruktur sudah, tadi sudah di save. Langsung masuk ke wireless security, diklik. Nah, ini nggak usah dirubah, yang dirubah adalah ini aja, 10 TPG2 PWT seperti ini. Ini adalah passwordnya, password wireless atau password SSID-nya ini, instruktur tadi. Nah, nanti setelah ini akan dimintakan itu, kita save, mati lagi. Nah, setelah save akan mati lagi, selalu seperti itu. Kita tunggu, nanti hilang, tetap gitu, jangan panik ya. Kalau hitam biasa karena memang harus mati. Kalau harus di save, setting ulang, dia akan mati. Kita tunggu sampai blank, nggak ada apa-apa gitu. Nanti di HP itu juga akan muncul. Pokoknya kalau tidak tampil dan sebagainya, perhatikan di jaringan SSID-nya ini. Nah, kita refresh. Nah, oke. Kita masuk lagi. Ya, seperti ini. Instruktur lagi. Connect. Nah, masih belum refresh berarti. Nah, ini password yang baru, 10 TPG 2 PWT. Kalau tadi saya masukkan 99 ya. Nah, ini pakai password yang baru yang kita setting di wireless security tadi. Kalau sudah next, dia akan berjalan lagi. Nah, kita tunggu. Cari status atau sampai ini kira-kira sudah connect. Oke, terus kita ulangi, boleh di reload seperti ini, boleh ya. Nah, seperti itu boleh. Nah, yang perlu diperhatikan adalah kita tadi ngetik status ya. Sekarang kita perhatikan di sini. Operation mode tadi kan router, wireless router. Sekarang sudah menjadi access point. Enable, namanya SSID-nya yang tadi TP-Link 84E sekarang menjadi instruktur. Berarti kamu sudah berhasil melaksanakan konfigurasi access point. Sudah sampai sini nilainya sempurna. Oke? Paham ya? Passwordnya sudah muncul, kemudian bisa diakses. Tinggal satu, apa? Internet. Kita buktikan. Ini kan belum dapat internet nih. Nah, kasih internet. Nah, biru. Nah, nanti tak kasih. Kita coba. Kemudian nanti kita lihat apakah warna merah ini menjadi hijau. Kita lihat ini. Kalau tidak berarti mati. Mati itu di sana dicopot atau dilepas atau belakang sana. Kita cek sampai itu dulu. Ya, sampai itu.